Adikku meninggalkan bayi itu bersamaku dan menghilang tanpa jejak. 1 dekade kemudian, rahasia keluarga yang lama terkubur mulai terungkap, membuka pintu bagi drama keluarga penuh luka dan pengkhianatan. Kisah ini bukan hanya tentang merawat seorang anak, tetapi juga tentang menghadapi konflik keluarga, pertengkaran keluarga, dan aib keluarga yang selama ini tersembunyi. Dalam cerita keluarga nyata ini, penonton akan dibawa ke dalam kisah keluarga sedih yang penuh dengan rahasia yang menghancurkan keluarga, pengkhianatan darah sendiri, hingga cinta yang berakhir tragis. Sebuah drama keluarga yang memilukan, menyajikan kisah mengejutkan keluarga dan cerita gelap keluarga yang jarang terungkap ke permukaan. Ini adalah kisah nyata yang menyayat hati ketika keluarga menjadi musuh dan bagaimana setiap rahasia bisa mengubah segalanya. Sebuah perjalanan emosional yang penuh air mata, pengkhianatan keluarga, dan drama keluarga yang akan membuat Anda sulit melupakannya. Malam itu terasa begitu sunyi ketika aku menyadari bahwa bayi yang ditinggalkan adikku kini telah tumbuh menjadi seorang remaja yang mulai mempertanyakan asal-usulnya. Tatapannya seringkali penuh tanda tanya, seolah dia tahu ada sesuatu yang sengaja kusembunyikan. Aku hanya bisa tersenyum pahit setiap kali dia bertanya tentang ibunya yang tak pernah muncul. Dalam hati, aku bergulat antara ingin mengungkapkan kebenaran atau tetap melindunginya dari luka masa lalu. Setiap malam, aku berdoa agar adikku kembali, setidaknya untuk menjawab pertanyaan yang tak mampu kujawab. Namun doa itu seakan lenyap di telan waktu, sama seperti sosok adikku yang menghilang begitu saja. Hingga suatu hari, sebuah surat tanpa nama tiba di depan pintu rumahku. Surat itu berisi kalimat singkat, kebenaran akan segera terbongkar. Tanganku bergetar membaca tulisan itu, jantungku berdegup kencang. Apakah ini ulah adikku? Atau seseorang yang mengetahui rahasia keluarga kami? Malam berikutnya, aku mendengar suara langkah di depan rumah. Saat ku buka pintu, hanya ada bayangan yang bergerak cepat meninggalkan halaman. Di tanah, kutemukan foto lama, foto adikku menggendong bayi itu. Foto itu menjadi bukti nyata bahwa masa lalu tak pernah benar-benar menghilang. Aku teringat kembali pertengkaran terakhir kami sebelum dia pergi. Kata-kata kasarnya masih terngiang di telingaku, seakan baru diucapkan kemarin. Kalau kau benar-benar peduli, rawat anak ini. Aku tidak sanggup. Begitu ucapannya waktu itu. Aku tak pernah menyangka keputusannya akan menghancurkan segalanya. Kini, setiap potongan kenangan itu kembali menghantuiku. Terutama karena anak yang kutemani tumbuh semakin ingin tahu siapa dirinya sebenarnya. Suatu sore, dia menatapku dengan mata yang penuh air. Apakah aku ditinggalkan? Bibi, tanyanya dengan suara bergetar. Pertanyaan itu menusuk jantungku lebih dalam dari pisau manapun. Aku menahan napas, mencoba menyusun jawaban yang tak akan melukainya. Tapi akhirnya aku hanya bisa memeluknya erat, tanpa berkata apa-apa. Air matanya membasahi pundakku, sementara hatiku hancur berkeping-keping. Diam-diam, aku tahu waktunya sudah semakin dekat. Cepat atau lambat, kebenaran akan menyeruak tanpa bisa kuhentikan. Dan aku tak yakin apakah aku siap menghadapi saat itu. Karena kebenaran ini bukan hanya tentang dia, tapi juga tentang siapa sebenarnya adikku. Aku mulai mencari jejak adikku dengan bantuan seorang teman lama. Setiap informasi yang kudapat justru membuka luka baru. Ada rumor bahwa adikku terlibat dalam sebuah hubungan gelap. Bahkan ada desas-desus bahwa anak itu lahir dari pengkhianatan darah sendiri. Hatiku bergetar, tak sanggup membayangkan jika rumor itu benar adanya. Tapi semakin ku coba mengabaikannya, semakin jelas semua benang merahnya terlihat. Semua orang tampaknya tahu sesuatu yang tak ku ketahui. Seolah hanya aku yang masih hidup dalam kebohongan panjang ini. Malam-malamku dipenuhi mimpi buruk tentang adikku yang menatapku dengan tatapan marah. Kau seharusnya tidak ikut campur. Suaranya menggema dalam tidurku. Anak itu, yang kini semakin dewasa, mulai mencari jawaban sendiri. Dia menyelidiki lemari, laci,
bahkan bertanya pada tetangga lama. Setiap kali dia menatapku dengan curiga, aku merasa semakin kecil. Hingga akhirnya dia menemukan foto yang selama ini kusembunyikan. Foto itu menunjukkan adikku bersama seorang pria asing. "Siapa dia?" tanyanya dengan nada penuh emosi. Aku terdiam, keringat dingin mengalir di pelipisku. Bagaimana aku bisa menjelaskan bahwa pria itu mungkin saja ayah kandungnya? Lidahku keluh, bibirku gemetar. Aku hanya bisa menangis. Dan disitulah awal dari kehancuran yang sesungguhnya dimulai. Setelah malam penuh tangisan itu, suasana rumah menjadi dingin dan penuh jarak. Anak itu memilih berdiam diri, seolah sedang merangkai potongan puzzle yang tercerai-berai. Aku bisa merasakan ada dinding tak kasat mata yang mulai tumbuh di antara kami. Diamnya bukan sekadar kecewa, tapi seperti seseorang yang sedang menyiapkan langkah besar. Aku hanya bisa menunggu, tak berdaya, dengan hati yang terus dihantui rasa takut. Beberapa hari kemudian, dia pulang lebih larut dari biasanya. Wajahnya penuh kelelahan, tetapi matanya menyala dengan semangat misterius. "Aku sudah menemukan sesuatu," katanya singkat sebelum masuk ke kamarnya. Kalimat itu membuatku terperangah. Lidahku keluh, jantungku berdegup kencang. Malam itu aku tak bisa tidur, membayangkan apa yang sebenarnya dia temukan. Esok paginya, aku memberanikan diri mengetuk pintu kamarnya. Tidak ada jawaban, hanya suara kertas berdesir dari dalam. Ketika pintu terbuka, kulihat meja belajarnya penuh dengan dokumen fotokopi. Aku terkejut, itu semua catatan kelahiran, laporan lama, dan arsip rumah sakit. Dia menatapku dengan dingin, berbeda dari anak yang kukenal selama ini. "Mengapa semua ini disembunyikan?" tanyanya pelan, tapi menusuk hatiku dalam. Aku mencoba menjelaskan, tapi kata-kataku terdengar seperti alasan rapuh. Dia menepis tanganku saat berusaha kudekati. "Aku tidak butuh lagi kebohongan," katanya sambil menggenggam dokumen itu erat. Saat itu aku tahu, garis batas antara kami sudah benar-benar retak. Malam berikutnya, aku mendapati dia duduk di ruang tamu, menatap kosong ke arah pintu. "Aku ingin bertemu dengannya," katanya tiba-tiba. Aku langsung tahu siapa yang dia maksud. Adikku, ibunya yang hilang. Tubuhku lemas, napasku sesak, karena permintaan itu adalah mimpi burukku. Aku hanya bisa berbisik, "Itu tidak mudah." Dia menatapku tajam, kali ini tanpa air mata, hanya amarah yang membara. "Kalau kau tidak mau membantuku, aku akan mencari sendiri," ucapnya. Kata-kata itu menghantamku seperti badai yang menghancurkan segalanya. Aku berusaha memegang kendali, tapi kenyataannya semua sudah di luar genggamanku. Di kepalaku hanya ada satu ketakutan. Jika dia benar-benar menemukan ibunya, segalanya akan berubah selamanya. Hari-hari berikutnya dipenuhi ketegangan yang membisu. Kami jarang bicara, bahkan makan pun dalam diam. Aku tahu, pikirannya sudah jauh ke depan, berlari mencari sesuatu yang tak bisa kuhentikan. Hingga suatu sore, telepon rumah berdering keras. Saat kuangkat, suara asing terdengar, lirih namun penuh ancaman. "Berhentilah menghalangi, atau semua kebenaran akan terkuak dengan caraku." Suara itu membuat bulu kudukku berdiri. Aku hampir menjatuhkan gagang telepon. Aku berusaha mencari tahu siapa penelepon itu, tapi panggilannya langsung terputus. Saat aku berpaling, anak itu berdiri di belakangku, matanya penuh kecurigaan. "Siapa yang menelpon?" tanyanya. Aku berbohong, mengatakan itu hanya salah sambung. Namun jelas dia tak mempercayai satu kata pun dariku. Malam itu dia mengemasi beberapa barang ke dalam tas ransel. Aku panik, berusaha menghentikannya, tapi dia menolak disentuh. "Aku akan menemukan kebenaran, dengan atau tanpa bantuanmu," ucapnya sebelum keluar rumah. Tanganku gemetar, suaraku hilang, hanya air mata yang bisa keluar. Aku berlari mengejarnya, tapi gelap malam menelannya begitu cepat. Jalanan sepi, hanya bayangannya yang semakin menjauh. Hatiku menjerit,
Aku merasa kehilangan untuk kedua kalinya. Dan kali ini, mungkin selamanya. Malam setelah kepergiannya terasa seperti mimpi buruk yang tak kunjung usai. Rumah yang dulu penuh suara kini hanya menyisakan keheningan menusuk. Aku berjalan mondar-mandir, menatap pintu yang tak lagi terbuka untuknya. Di meja makan, kursinya kosong, piringnya tak tersentuh. Seolah seluruh ruang menjeritkan kehilangan yang sama. Aku mencoba menelpon beberapa teman sekelasnya, tapi tak ada yang tahu dia pergi kemana. Panik mulai menguasai pikiranku. Rasa bersalah menindih dadaku semakin berat. Aku keluar rumah, mencari di jalanan, namun hanya gelap malam yang kutemui. Setiap langkahku terasa sia-sia, tak ada tanda-tanda keberadaannya. Angin malam membawa bisikan yang menakutkan, seakan ada mata-mata yang mengikutiku. Pagi datang dengan kabar yang mengejutkan. Tetanggaku berkata melihat seorang remaja menaiki mobil hitam di ujung jalan. Hatiku langsung ciut, membayangkan kemungkinan terburuk. Siapa yang menjemputnya? Mengapa dia masuk tanpa ragu? Pikiran itu membuatku hampir kehilangan kendali. Aku segera melapor ke polisi, berharap ada bantuan resmi. Namun jawaban mereka hanya prosedur dingin. Kami butuh waktu untuk melacaknya. Waktu, itulah yang paling tidak kupunya. Setiap detik terasa seperti pisau yang menusuk lambat ke dalam dada. Aku tahu, semakin lama, semakin jauh pula ia dariku. 2 hari berlalu tanpa kabar. Aku mulai kehilangan tenaga, tubuhku lemah karena tak bisa makan maupun tidur. Tiba-tiba sebuah amplop coklat diselipkan di bawah pintu rumahku. Tanganku bergetar saat membukanya. Di dalamnya ada foto anak itu sedang duduk di ruangan asing. Wajahnya tampak tegang, matanya merah karena menangis. Ada catatan kecil yang menyertai, kalau kau ingin dia kembali, jangan berani melapor lagi. Jantungku hampir berhenti, napasku memburu. Dunia seakan runtuh dalam sekejap. Aku jatuh terduduk di lantai, menggenggam foto itu dengan tangan gemetar. Malamnya aku termenung lama, mencoba mencari arti dari pesan itu. Mengapa mereka ingin aku diam? Apa rahasia besar yang sebenarnya sedang mereka sembunyikan? Dan mengapa anak itu harus menjadi taruhannya? Pikiranku berputar liar, mencoba menghubungkan setiap potongan masa lalu. Mungkin ini semua ada kaitannya dengan kehidupan gelap adikku. Aku ingat rumor lama tentang keterlibatannya dengan orang-orang berbahaya. Barangkali sekarang semua bayangan masa lalu itu kembali menghantuiku. Aku merasa terjebak di antara kebenaran dan ancaman. Dan satu-satunya hal yang kupikirkan hanyalah menyelamatkannya. Aku memberanikan diri mencari informasi secara diam-diam. Beberapa kenalan lama adikku kutemui, meski penuh ketakutan. Dari salah satunya, ku dapat kabar bahwa adikku pernah berhutang besar pada sekelompok orang. Bayi yang dulu ditinggalkannya mungkin bagian dari kesepakatan gelap itu. Darahku berdesir, tubuhku hampir tak sanggup menerima kenyataan ini. Apakah benar anak itu hanya korban dari dosa ibunya sendiri? Aku menolak mempercayainya, tapi semua tanda mengarah ke sana. Dengan langkah gontai, aku kembali ke rumah, membawa beban yang semakin menghancurkan. Foto di tanganku terasa seperti bukti pengkhianatan paling kejam. Dan di sanalah aku bersumpah dalam hati. Apapun yang terjadi, aku akan menemukannya dan membawa pulang, meski harus menghadapi neraka sekalipun. Malam itu aku duduk sendirian di ruang tamu, menatap foto anak itu yang kini terasa begitu jauh dari genggamanku. Lampu temaram membuat bayanganku sendiri tampak seperti sosok asing yang sedang menghakimi. Aku meremas-remas kertas ancaman itu sampai hancur, namun ketakutan tetap melekat di dadaku. Tiba-tiba ponselku berdering, nomor tak dikenal muncul di layar. Dengan tangan gemetar, aku mengangkatnya. Suara berat dari seberang berkata singkat, "Kalau kau ingin dia tetap hidup, ikuti instruksi kami." Aku tak sanggup menjawab, hanya diam mendengarkan setiap kata yang terdengar seperti vonis. Mereka memerintahkanku meninggalkan sejumlah uang di lokasi tertentu.
Jika tidak, mereka akan membuatku menyesal seumur hidup. Suara itu lalu menghilang, meninggalkan keheningan yang mematikan. Aku duduk lemas, mencoba memahami situasi yang semakin memburuk. Uang sebanyak itu mustahil segera kusediakan. Tapi bagaimana bisa aku menolak, sementara nyawanya menjadi taruhannya? Air mataku jatuh tanpa bisa kucegah. Aku merasa benar-benar sendirian dalam pertarungan ini. Pikiran buruk mulai menghantuiku. Bagaimana jika sudah terlambat? Bagaimana jika aku hanya dipermainkan dengan janji palsu? Namun satu hal jelas, aku tak boleh menyerah. Aku harus menemukan jalan lain untuk menemuinya. Dan itu berarti harus menyingkap rahasia kelam yang selama ini terkubur. Aku mulai membuka kotak lama berisi barang-barang peninggalan adikku. Di dalamnya ada buku catatan kusam dengan halaman yang penuh coretan. Setiap tulisan terasa seperti potongan teka-teki. Ada nama-nama orang yang asing bagiku, tapi berulang kali disebut. Ada juga alamat yang dicoret-coret, seolah sengaja dihapus agar tak terbaca. Namun samar-samar aku bisa mengenali satu nama. Seorang pria yang dulu sering terlihat bersama adikku. Jantungku berdebar saat menyadarinya. Mungkinkah dia salah satu kunci dari semua ini? Dengan sisa keberanian, aku memutuskan mencarinya. Meski aku tahu, langkah itu bisa menyeretku lebih dalam ke jurang. Perjalanan menemuinya tidak mudah. Aku harus menyusuri jalan-jalan yang jarang kulalui, penuh dengan tatapan mencurigakan. Hingga akhirnya aku menemukan rumah reyot di pinggir kota. Pintu kayunya berderit saat kubuka perlahan. Seorang pria tua dengan wajah penuh kerutan menatapku curiga. "Siapa kau?" tanyanya tajam. Aku memperkenalkan diri, menyebut nama adikku. Seketika ekspresinya berubah, seolah nama itu membangkitkan masa lalu yang tak ingin diingat. Dia memalingkan wajah, tapi aku mendesaknya. "Tolong, aku butuh tahu apa yang terjadi dengannya," pintaku putus asa. Dia akhirnya menghela napas panjang, lalu mempersilakanku masuk. Bau asap rokok memenuhi ruangan sempit itu. Di dinding tergantung foto-foto lama, beberapa di antaranya memuat wajah adikku. Dia dulu terjebak dalam sesuatu yang besar, katanya lirih. Aku mendengarkan dengan hati berdebar. Menurutnya, adikku pernah dikejar banyak orang karena hutang dan pengkhianatan. Kepergiannya bukan semata-mata karena putus asa, tapi karena melarikan diri dari ancaman nyata. Dan anak itu adalah bagian dari alasan kenapa semua orang memburunya, tambahnya. Tubuhku bergetar, kepalaku pening mendengar kalimat itu. Aku baru menyadari bahwa sejak awal, aku dan anak itu sudah dijadikan sasaran dari sebuah permainan kotor yang jauh lebih besar daripada yang kubayangkan. Kata-kata pria tua itu terus terngiang di kepalaku bahkan setelah aku meninggalkan rumah reyotnya. Jalanan malam yang lengang terasa lebih mencekam dari biasanya, seolah setiap bayangan menyimpan ancaman. Aku berjalan cepat, membawa beban kebenaran yang baru saja kuperoleh. Dalam hatiku, ada ketakutan sekaligus tekad untuk tidak berhenti sampai dia kembali. Aku tahu, semakin jauh aku melangkah, semakin berbahaya jalan yang harus kuhadapi. Saat tiba di rumah, aku menemukan secari kertas lain terselip di bawah pintu. Tulisan di atasnya hanya berupa satu kalimat pendek, "Waktumu tinggal 3 hari." Lututku melemas. Tubuhku hampir terjatuh saat membacanya. Ancaman itu jelas, dan waktu semakin menipis. Aku harus membuat keputusan besar sebelum segalanya terlambat. Malam itu aku memandangi peta kota, mencoba menandai alamat-alamat yang ada di catatan adikku. Satu titik mencurigakan berulang kali muncul, sebuah gudang tua di dekat pelabuhan. Naluriku mengatakan di sanalah jawabannya menunggu. Namun bayangan risiko membuatku ragu. Apakah aku sanggup menghadapi apapun yang ada di sana sendirian? Aku menutup mata, menarik napas panjang, lalu bertekad untuk mencobanya. Fajar berikutnya, aku berangkat dengan hati-hati. Jalan menuju pelabuhan terasa panjang dan penuh tanda bahaya. Setiap langkah seakan diawasi,
Setiap bunyi kecil membuatku tersentak. Ketika akhirnya aku berdiri di depan gudang tua itu, tubuhku merinding. Di sanalah aku tahu, lembaran baru dari mimpi buruk ini akan segera terbuka. Gudang tua itu berdiri sunyi di tepi pelabuhan, dindingnya penuh karat dan pintu besinya berderit setiap kali angin laut menerpa. Aku melangkah masuk dengan jantung berdegup kencang, setiap bayangan gelap seolah menyembunyikan rahasia yang siap melompat keluar. Bau apek menusuk hidungku, bercampur dengan suara samar langkah kaki di kejauhan. Aku tahu kau datang, suara berat menggema, membuatku berhenti seketika. Dari balik kegelapan, seorang pria muncul dengan senyum sinis, dan di sampingnya, anak itu, terikat dan ketakutan. "Apa yang kau inginkan dariku?" Suaraku bergetar, tapi mataku menatap tajam pada mereka. Pria itu tertawa kecil. "Bukan darimu, tapi dari adikmu. Kau hanya pengganti, korban yang tersisa." Kata-kata itu menghantamku, mengungkap kebenaran yang selama ini kutakutkan. Semua ini hanyalah bayangan dosa adikku yang diwariskan padaku. Anak itu menatapku dengan mata penuh air, seolah meminta jawaban terakhir. Dan saat itulah aku tahu, aku tidak bisa lagi bersembunyi dari kenyataan. Aku melangkah maju, meski tubuhku bergetar hebat. "Lepaskan dia, aku yang akan menanggung semuanya," ucapku lantang, meski nyawaku bisa saja hilang detik itu juga. Pria itu mendekat, menempelkan pisau ke leher anak itu. "Kau bahkan tidak tahu siapa dia sebenarnya, bukan?" Dunia seolah berhenti berputar ketika kudengar bisikannya. "Dia bukan hanya anak adikmu. Dia anak dari darah yang sama denganmu." Nafasku terhenti, kebenaran paling gelap akhirnya terkuak. Anak itu adalah anakku sendiri, hasil pengkhianatan yang tak pernah ku ketahui. Tangisku pecah, bukan hanya karena keterkejutan, tapi karena rasa bersalah yang menelan habis seluruh jiwaku. Dengan keberanian terakhir, aku menerjang pria itu. Pertarungan singkat pecah dalam kegelapan gudang. Pisau terhempas, tubuh kami saling berbenturan, dan suara teriakan menggema bersama dentuman logam. Dalam kekacauan itu, aku berhasil meraih anak itu, memeluknya erat, lalu berlari keluar menembus malam. Di balik teriakan marah yang tertinggal di gudang, aku tahu satu hal pasti. Meski rahasia menghancurkan segalanya, aku akan melindunginya sampai akhir hidupku, sebab dia bukan hanya warisan luka, tapi juga darahku sendiri. Terima kasih sudah mendengarkan cerita ini sampai akhir. Jika kalian suka dengan kisah penuh emosi dan rahasia keluarga ini, jangan lupa untuk like dan tinggalkan komentar kalian tentang bagaimana perasaan setelah mendengarnya. Dukungan kalian sangat berarti untuk kami. Jangan lupa juga untuk bergabung dengan channel ini dengan cara subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya, agar tidak ketinggalan kisah drama keluarga berikutnya yang pastinya lebih mengejutkan dan menyayat hati.